Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, di antara sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdapat satu orang sahabat dari kalangan Ansor yang bernama Zaid bin Thabit ya. Zaid bin Thabit ini adalah sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor yang tentu saja berasal dari kota Madinah, dan namanya terukir dalam sejarah dengan banyak prestasi yang ditorehkan oleh beliau dalam sejarah perkembangan Islam. Dan diantaranya adalah prestasi terbesarnya adalah ketika beliau berhasil melaksanakan amanah untuk menyusun mushaf Al-Quran yang pertama dalam sejarah Islam. Jadi jika saat ini kita umat Islam bisa melihat mushaf Al-Quran yang kita baca begitu, maka dalam sejarahnya yang pertama kali berhasil menyusun mushaf Al-Quran pertama dalam sejarah Islam adalah sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Thabit ini gitu. Nah, jika kita telusuri sejarahnya, Zaid bin Thabit adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari kalangan Ansor. Beliau lahir di kota Madinah ya, dan dari suku Khazraj ya, karena kan di kalangan Ansor itu ada suku Aus dan suku Khazraj. Nah, Zaid bin Thabit ini adalah berasal dari suku Khazraj ya, lebih tepatnya dari Bani Najjar ya. Bani Najjar ini adalah satu kelompok di masyarakat Madinah yang sebetulnya itu masih ada keterkaitan garis keturunan dengan Rasulullah, karena Rasulullah pun sebetulnya jika ditelusuri garis nasabnya itu masih memiliki garis keturunan dari masyarakat Madinah, yaitu dari Bani Najjar ini. Sehingga sebetulnya secara tidak langsung sebetulnya antara Rasulullah dengan Zaid bin Thabit ini juga masih ada garis kekerabatan begitu. Nah, Zaid bin Thabit ini ketika mulai masuk Islamnya adalah ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah pada usia sekitar 53 tahun waktu itu Rasulullah ya. Sedangkan Zaid bin Thabit pada usia 11 tahun. Jadi Zaid bin Thabit sangat jauh usianya, lebih muda daripada Rasulullah. Bayangkan saja ketika Rasulullah usia 53 tahun, Zaid bin Thabit usianya 11 tahun. Dan hal yang unik terjadi ketika terjadi perang Badar ya. Perang Badar itu kan terjadi tahun kedua Hijrah, sehingga usia Zaid bin Thabit itu ada sekitar 13 tahun ya, 13 tahun usianya. Ketika kaum muslimin waktu itu bersiap untuk melaksanakan jihad, memenuhi perintah Rasulullah untuk melaksanakan perang Badar, termasuk diantaranya adalah Zaid bin Thabit yang juga ingin ikut berperan serta, ikut rombongan berjihad di perang Badar. Sehingga Zaid bin Thabit datang menemui Rasulullah ya, membawa pedang untuk perlengkapan perang tentunya. Datang menemui Rasulullah, tapi beliau akhirnya tidak diizinkan oleh Rasulullah karena usianya yang masih sangat belia gitu, masih sangat kecil. Bayangkan masih usia 13 tahun dan tubuh beliau pun sangat kecil gitu, sehingga Rasulullah tidak memberikan izin kepada beliau untuk ikut berjihad di perang Badar waktu itu. Dan begitu juga ketika perang Uhud ya, ketika perang Uhud 1 tahun setelahnya ya, karena kan perang Badar tahun kedua Hijrah sedangkan perang Uhud tahun ketiga Hijrah, itu Zaid bin Thabit juga datang lagi menemui Rasulullah untuk ikut berjihad. Tapi lagi-lagi Rasulullah tidak mengizinkan Zaid bin Thabit untuk ikut berjihad karena masih kecil, usianya masih sangat belia begitu. Dan Zaid bin Thabit baru mendapatkan izin dari Rasulullah untuk ikut berperang adalah ketika perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi kan pada tahun ke-5 Hijrah ya, artinya tahun ke-5 Hijrah itu sekitar 2 tahun setelah perang Uhud begitu. Baru di perang Khandaq itulah kemudian Zaid bin Thabit mendapatkan izin dari Rasulullah untuk ikut di perang Khandaq ya, bersama kaum muslimin mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir. Nah, kemudian pada saat perang Tabuk apalagi ya, itu perang Tabuk bahkan Rasulullah memberikan amanah
kepada Zaid bin Sabit untuk memegang bendera Bani Najjar, ya. Bani Najjar yang saat itu asalnya dipegang oleh sahabat yang lain dari Bani Najjar dan kemudian dialihkan oleh Rasulullah kepada Zaid bin Sabit. Dan kemudian Zaid bin Sabit ini ternyata memiliki keutamaan, ya, artinya beliau ini daya ingatnya sangat luar biasa, ingatannya sangat hebat begitu, sehingga beliau dipercaya sebagai seorang penulis wahyu karena ingatannya luar biasa, hafalan Qur'annya luar biasa, dan juga beliau itu penulis yang sangat hebat sehingga dan mempunyai kemampuan dalam ilmu bahasa. Sehingga ketika Rasulullah menerima wahyu itu banyak wahyu-wahyu yang diperintahkan ditulis oleh Zaid bin Sabit begitu. Rasulullah mempercayakannya untuk ditulis kepada Zaid bin Sabit. Sehingga beliau dikenal sebagai penulis wahyunya Rasulullah, Zaid bin Sabit ini. Sampai akhirnya kemudian ketika Rasulullah wafat dan kemudian beralih kepemimpinan di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengangkat Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia lah, katakan begitu, ketua panitia dalam penyusunan mushaf Al-Qur'an yang pertama. Meskipun sebetulnya ceritanya agak panjang ya terkait hal ini, karena pertama sebetulnya berawal dari kekhawatiran Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu khawatir Al-Quran itu akan menjadi sirna karena para penghafal Al-Quran di kalangan sahabat itu banyak yang syahid, gugur ketika perang Yamamah. Jadi waktu Abu Bakar menjadi khalifah itu ada satu perang yang disebut dengan perang Yamamah, perang antara kaum muslimin di bawah Khalifah Abu Bakar itu ketika menumpas Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, ya. Dan ketika perang Yamamah itu terjadi, itu banyak sahabat Rasulullah yang hafal Al-Quran tapi gugur, syahid di medan perang. Sehingga Umar bin Khattab merasa khawatir ketika para penghafal Al-Quran ini banyak yang syahid, nanti dikhawatirkan Al-Quran ini menjadi hilang gitu. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar waktu itu untuk menyusun Al-Quran dalam satu mushaf sehingga Al-Quran itu bisa lebih dipelihara begitu. Awalnya sebetulnya Abu Bakar As-Siddiq menolak usulan Umar karena Abu Bakar mengatakan, bagaimana mungkin aku akan melakukan sebuah tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Itu alasan Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar menolak, tapi akhirnya dengan desakan Umar, dengan berbagai penjelasan dan pertimbangan dari Umar, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kemudian beliau sebagai khalifah itu beristikharah, ya, dan bermusyawarah dengan para sahabat, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk menyetujui permintaan dan usulan dari Umar bin Khattab, dan akhirnya disepakatilah untuk menunjuk seseorang yang bisa dipercaya untuk memimpin tugas ini, dan itu adalah Zaid bin Sabit. Akhirnya Zaid bin Sabit juga dipanggil untuk melaksanakan amanah yang mulia ini, dan awalnya Zaid bin Sabit juga sama, jawabannya seperti jawaban Abu Bakar. Beliau menolak untuk menerima tugas itu. Kata Zaid bin Sabit, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah pun tidak pernah melakukan dan memerintahkan untuk menyusun mushaf sedemikian rupa gitu. Dan namun akhirnya Khalifah Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab berhasil untuk meyakinkan Zaid bin Sabit dengan berbagai penjelasan dan pertimbangan, sehingga akhirnya Zaid bin Sabit itu menerima amanah yang sangat berat itu. Meskipun Zaid bin Sabit itu ketika menyampaikan bahwa tugas beliau sangat berat, itu mengatakan dengan satu kalimat bahwa seandainya engkau memberikan tugas kepadaku untuk memindahkan, untuk menggeser satu buah gunung begitu, itu lebih mudah bagiku daripada mendapatkan tugas seperti ini, tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran ini begitu. Bayangkan gitu. Artinya kalimat itu diterlontar dari mulut seorang Zaid bin Sabit dalam rangka menjelaskan bahwa tugas menyusun mushaf Al-Quran ini sangat berat, sampai-sampai bagi beliau, bagi Zaid bin Sabit, menggeserkan sebuah gunung saja itu lebih ringan daripada harus menerima tugas ini begitu. Namun akhirnya beliau menerima tugas tersebut, dan beliau dengan bantuan sahabat-sahabat yang lainnya akhirnya beliau berhasil menyusun mushaf Al-Quran yang pertama dalam sejarah Islam. Dan kemudian setelah Abu Bakar wafat, kemudian mushaf itu dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, kemudian mushaf itu berada di bawah pemeliharaan Hafsah binti Umar, putrinya Umar bin Khattab yang juga istrinya Rasulullah, ya, Hafsah binti Umar. Dan sampai akhirnya nanti itu juga semakin disempurnakan lagi
usaha itu di masa Khalifah Utsman bin Affan begitu. Dan nanti Zaid bin Sabit ini wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi cukup lama usia beliau ya. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan beliau wafat menghembuskan nafas yang terakhirnya. Itulah sekelumit riwayat singkat mengenai sahabat mulia yang bernama Zaid bin Sabit yang dikenal sebagai penulis wahyunya Rasulullah ya. Dan oh ya, yang tidak kalah penting adalah ketika Rasulullah ketika menulis surat kepada para raja ya yang di luar Arab dalam rangka menyebarluaskan dakwahnya, itu juga meminta bantuan dari memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menuliskan surat-suratnya ya. Beberapa surat ditulis oleh Zaid bin Sabit karena tentu saja kan yang dikirim surat itu kan bukan orang-orang Arab ya, Persia, Romawi dan seterusnya begitu. Dan itulah sebabnya Zaid bin Sabit secara khusus mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk mempelajari bahasa-bahasa di luar bahasa Arab ya, seperti bahasa Ibrani misalnya, itu bahasanya kalangan Yahudi, bahasa Suryani dan seterusnya, sehingga Zaid bin Sabit itu memahami bahasa-bahasa asing selain bahasa Arab karena memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajarinya begitu. Itulah sekelumit riwayat singkat mengenai sahabat mulia Zaid bin Sabit yang dikenal sebagai penulis wahyunya Rasulullah dan sebagai orang yang pertama kali berhasil melaksanakan amanah untuk menyusun mushaf Al-Quran yang pertama dalam sejarah perkembangan Islam. Demikian riwayat singkatnya, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan dan kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang telah diuraikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.